Dan terakhir juga pernah kita selesaikan raperda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pondok pesantren. Oh iya. Tentang masalah perlindungan tenaga kerja. Itu semuanya tujuannya adalah bagaimana kita sesuai cita-cita berdirinya Kota Cilegon dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Jangan sampai seiring dengan menjamurnya investasi, ada banyak industri yang tumbuh di Kota Cilegon, tetapi kemudian tenaga kerja dari daerah ini lemah. Maka itu salah satu yang kita kuatkan di dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama untuk menuntaskan angka pengangguran tadi. Pelaksanaan peraturan-peraturan di level daerah itu bergantung pada partisipasi masyarakat sebetulnya. Contoh kalau kita bahas masalah perda tentang pengelolaan sampah misalkan. Nah itu sudah ada aturan mainnya, tapi kemudian apakah kita harus saling menyalahkan? Maaflah masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Dilemanya peraturan daerah ini sekalipun diberi tenggat waktu untuk dilaksanakan, tapi kemudian saya lihat soal kesungguhan masing-masing OPD dalam rangka mengimplementasikan peraturan daerah yang sudah berlaku tersebut. Belum ada yang siap, belum maksimal maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat podcast Radar Banten. Bertemu lagi kali ini dengan saya Bayu Mulyana dalam acara podcast kesayangan kita semua ya, podcast Radar Banten. Sahabat podcast Radar Banten, kali ini Radar Banten mendapatkan tamu yang sangat istimewa nih, yaitu anggota DPRD Kota Cilegon, Bapak Fatur Romi. Beliau ini bisa dikatakan tokoh muda lah, karena nanti bisa kita lihat ya secara fisik sangat muda. Apalagi kalau beliau lagi senyum, waduh. Yang sobat podcast yang perempuan-perempuan harus hati-hati ngelihat beliau. Baik, tanpa lama-lama kita sambut aja nih Pak Fatur Romi. Assalamualaikum Pak Fatur Romi. Waalaikumsalam Kang Bayu. Gimana kabarnya Pak? Sehat, baik. Makin segera aja kayaknya nih, jelang-jelang purna tugas periode sekarang. Iya. Sibuk apa aja sekarang Pak? Ya kesibukan seperti biasa lah. Artinya di dalam rangka melakukan tugas-tugas di kedewanan, termasuk kegiatan-kegiatan di masyarakat dan partai tentunya. Oh iya. Akhir-akhir masa jabatan bukannya agak santai, malah kayaknya agak-agak padat nih ya. Iya, karena memang ada agenda-agenda yang memang harus dituntaskan di periode ini. Kalau nggak salah kan lagi bahas 3 raperda juga ya di akhir ini ya. Iya. Iya kan ya. Nah, ngomongin soal raperda nih, sobat podcast Radar Banten, kali ini obrolan kita agak-agak menyinggung dengan jabatan Pak Fatur Romi ini di Bapemperda. Nah, mungkin Pak Fatur Romi nggak semua sobat podcast Radar Banten tahu nih Bapemperda itu apa dan kaitan kerjanya di DPRD itu seperti apa. Boleh mungkin dijelaskan biar sobat podcast Radar Banten nanti paham nih alur obrolan kita ke arah mana. Siap. Jadi Kang Bayu, ya pertama saya ucapkan terima kasih karena tadi menyebut Dewan yang masih muda. Iya, pandangan saya ya. Di pandangan saya. Kang Bayu. Jadi tentu kita berangkat pada lembaga DPRD sesuai dengan amanat undang-undang tentang pemerintah daerah, pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana DPRD itu memiliki 3 kewenangan, yang salah satu di antara 3 kewenangannya di luar daripada kewenangan budgeting atau pembahasan anggaran bersama pemerintah dan fungsi pengawasan, yaitu fungsi legislasi. Nah, kalau di pusat atau di pemerintah pusat itu kan ada DPR RI. Iya.
kalau di daerah itu ada DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sejauh undang-undang tersebut mengatur bahwa salah satu kewenangannya kita kewenangan legislasi. Nah, kewenangan legislasi ini diterjemahkan kemudian di dalam alat kelengkapan DPRD. Alat kerja DPRD yaitu ada di AKD, alat kelengkapan. Salah satu di antara beberapa alat kelengkapan yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau disebut Bapemperda di Kota Cilegon. Nah, disinilah kerja-kerja DPRD secara teknis, secara spesifik bagaimana membahas rancangan peraturan-peraturan daerah, baik itu rancangan peraturan daerah yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif, maupun rancangan peraturan daerah yang munculnya atau diinisiasi diusulkan oleh DPRD, baik itu dalam perspektif pribadi sebagai anggota maupun atas nama alat kelengkapan. Misalkan kebetulan saya juga di Komisi 2, misalkan Komisi 2 mengusulkan raperda, itu boleh. Jadi pemahamannya kira-kira seperti itu terkait dengan Bapemperda. Nah, sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih Pak berkaitan dengan tugas Bapemperda ini Pak? Di tahun ini tentu ada beberapa rancangan peraturan daerah yang kita bahas, dan tentunya ini ditargetkan selesai sebelum periodisasi anggota DPRD 2019-2024. Ini mudah-mudahan sebelum 4 September ini semuanya sudah selesai. Karena kita ingin kelangsungan pembangunan di Kota Cilegon ini juga berkaitan langsung dengan peraturan-peraturan yang ada. Kita ingin semuanya clear lah. Karena di periode yang baru tentu ada banyak agenda-agenda dalam rangka persiapan. Jadi khawatir tertunda sehingga ini harus dibahas di tahun mendatang. Pak, biasanya kalau ngebentuk perda ya atau pembahasan perda biasanya berapa lama sih? Rentang waktu Kang Bayu ya. Rentang waktu pembahasan raperda ini ada beberapa tahap. Sebut saja raperda itu misalkan usulan dari pemerintah daerah atau dari OPD teknis terkait mengusulkan sebuah rancangan peraturan daerah. Kemudian masuk ke Bapemperda itu biasanya pembahasan di internal terlebih dahulu, baru kemudian kita sampaikan kepada pimpinan. Di tahap pembicaraan pertama itu biasanya dibentuk pansus, panitia khusus dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah tersebut, sampai dengan masuk ke finalisasi dan dilanjutkan dengan diparipurnakan biasanya. Nah, rentang waktunya biasanya sekitar 3-4 bulan. Karena apa? Karena tentu rancangan perda tersebut di level pembahasan di tingkat pertama itu biasanya secara detail kita kupas terlebih dahulu untuk menyempurnakan poin demi poin, pasal demi pasal itu kita sempurnakan. Yang terpenting adalah jangan sampai raperda tersebut sesuai dengan hierarki perundang-undangan kita itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi disitulah butuh ketelitian, butuh kejelian. Sekalipun kadang-kadang kita masih dikoreksi. Iya, benar. Oh iya, ngomongin soal koreksi-koreksi tadi itu kan kadang kan masyarakat, khususnya kita netizen lah, karena kan nggak mendengarkan langsung masyarakat, tapi kadang-kadang di medsos itu suka komen peraturan bikin susah masyarakat, peraturan apalah pemerintah asal-asal bikin peraturan. Memang sebenarnya seasal-asalan itu atau gimana sih Pak? Ya, sejauh pemahaman kami, Kang Bayu,
Jadi terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di level daerah itu sejauh yang kita amati ya, yang pernah tentu kita bahas itu ya tidak juga akan menyusahkan Nggak masyarakat. terlalu seperti itu juga ya kalau membebani peraturan daerah. masyarakat tidak. Sebut saya contoh kalau kita lihat perda yang dari inisiasi atau inisiatif dari DPRD ada beberapa yang sudah diparipurnakan, misalkan perda tentang perlindungan nelayan. Ya. Itu justru sangat bermanfaat sekali dalam Malah rangka kan memberikan menguntungkan, ya. perlindungan, dalam rangka pemerintah melakukan pemberdayaan Ya. terhadap masyarakat nelayan kita yang ada di Kota Cilegon. Dan terakhir juga pernah kita selesaikan raperda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pondok pesantren. Oh iya. Tentang masalah perlindungan tenaga kerja. Itu semuanya tujuannya adalah bagaimana kita sesuai cita-cita berdirinya Kota Cilegon dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya di setiap lini, di setiap sektor ini mendapat perlindungan dari pemerintah daerah lewat peraturan daerah. Seperti itu. Oh berarti secara tidak langsung ya bahwa upaya-upaya pengabdian salah satu upaya pengabdian anggota dewan itu untuk melindungi masyarakat satu melalui pembentukan peraturan tadi itu ya. Contohnya begitu ya. Iya, jadi begini Kang Bayu. Soal persepsi, yaitu sah-sah saja. Pendapat siapapun tentu kita dengar, kita tampung, kemudian kita terjemahkan di lembaga DPRD ini. Ketika masukannya itu baik dan positif, ya tetap kita terima. Tetapi jangan salah bahwa tujuan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dengan legislatif adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial, tentu sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Nah, hal yang sering jadi kritikan lainnya adalah begini. Peraturan itu hanya dibuat, tapi implementasinya seperti setengah hati atau nggak terlalu maksimal. Nah, gimana soal kritikan begitu, Pak? Ya, kritik demi kritik tentu itu menjadi sebuah masukan. Saya kira bukan hal yang negatif. Kritik tetap kita sikapi, kita tanggapi secara positif. Namun ketika kita masuk kepada substansi persoalannya, pelaksanaan peraturan-peraturan di level daerah itu bergantung pada partisipasi masyarakat sebetulnya. Contoh kalau kita bahas masalah perda tentang pengelolaan sampah misalkan. Nah itu sudah ada aturan mainnya, tapi kemudian apakah kita harus saling menyalahkan maaflah masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan? Ya tidak bisa, kita lihat dulu persoalan apakah pemerintah sudah menyediakan misalkan sarana dan prasarananya. Kalau kemudian itu belum disediakan, maka ya tentu kita dorong pemerintah untuk betul-betul melaksanakan peraturan daerah tersebut secara teknis tentu. Artinya dukungan dari pemerintah jadi kunci agar peraturan yang sudah berlaku itu bisa berjalan maksimal begitu, Pak? Iya, kan pada prinsipnya peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah itu kan menjadi pedoman untuk pemerintah membuat satu program, merancang satu kegiatan di dalam pembangunan Kota Cilegon. Dasarnya adalah dari peraturan daerah yang tentu diterjemahkan secara detail lewat biasanya peraturan wali kota untuk petunjuk teknisnya lah kira-kira. Nah itu kan dasar salah satu dasar pemerintah bekerja. Nah tentu kami tetap mengawasi seiring dengan berlakunya misalkan sebuah peraturan daerah, kita mengawasi sudah dijalankan belum, kekurangannya di mana. Nah kalau dari kemudian sudah sekian tahun ternyata ada ketidakefektifan di dalam pelaksanaannya, nah maka biasanya baru kita akan usulkan untuk direvisi.
Jadi ada poin-poin yang diganti gitu. Iya, ada perubahan. Atau memang dihapus Pak peraturan daerahnya? Kalau dihapus biasanya karena peraturan daerah tersebut sudah tidak relevan, tidak efektif, atau sudah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Berarti yang dimungkinkan ya bahwa peraturan yang sudah memang dibuat pada akhirnya nanti dihapus kembali, itu dimungkinkan begitu? Dimungkinkan. Dimungkinkan. Iya, kan Bayu. Nah, bentuk pengawasan yang konkretnya kayak gimana biasanya Pak Dewan? Apakah memanggil misalnya, atau mungkin apa ya, meminta langsung masukan ke masyarakat, kayak gimana bentuk pengawasannya? Jadi basis pelaksanaan pengawasan DPRD itu yang pertama basisnya dari partisipasi masyarakat. Misalkan kita mengadakan kegiatan reses biasanya, atau mengadakan pertemuan-pertemuan dan masyarakat. Biasanya masyarakat menyampaikan usulan, pendapat, kritik, masukan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi dasar kita biasanya kita tindak lanjuti melalui fraksi yang ada di DPRD. Karena belum tentu masukan masyarakat itu sejalan dengan apa yang menjadi kewenangan kita di alat kelengkapan. Nah, ketika masukan-masukan itu kemudian kita tindak lanjuti, itu biasanya kita rekomendasikan ke OPD terkait, atau bila diperlukan itu OPD terkait kita panggil untuk kita bahas bersama terkait dengan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Itu biasanya seperti itu. Ada sanksi nggak sih sebenarnya Pak? Biasanya kalau dalam suatu peraturan daerah, di situ ada termasuk sanksi nggak sih? Diatur di dalamnya? Ya, sejauh yang saya ketahui ada. Ada. Setiap peraturan daerah itu kemudian ada sanksi yang ditetapkan. Nah, siapa yang menjalankan fungsi itu? Yang dapat menjalankan itu, ya kita punya perangkatnya, yaitu Satpol PP. Iya. Ya, karena kan gini Pak, berita terbaru aja yang ada di Radar Banten Pak ya, bahwa menyinggung soal Perda KTR yang belum efektif tuh, yang kawasan tanpa rokok tuh. Nah, itu diakui oleh salah satu pejabat tinggi lah di Dinas Kesehatan. Bahkan menurut dia yang melanggarnya sendiri adalah ya pegawai-pegawai di pemerintahan juga gitu. Nah, melihat fenomena kayak gitu tuh, ada di titik mana sehingga hal tersebut bisa terjadi menurut Bapak? Jadi ini yang salah satu yang paling menarik. Apa tuh? Artinya ketika kami baru masuk di DPRD Kota Cilegon, baru dilantik 2019, ketika saya masuk ke Bapemberda, ada raperda yang sudah sekitar hampir 1 periode itu belum tuntas, yaitu raperda tentang kawasan tanpa rokok. Lama juga. Jadi pembahasannya. Pembahasannya lama juga. 1 periode nggak beres-beres. Itu salah satu raperda yang paling dilema. Di satu sisi kita sepakat sekali dalam rangka mewujudkan suasana lingkungan yang sehat, tetapi di lain hal ya tidak kita pungkiri. Termasuk orang-orang yang ikut membahas, saya sendiri termasuk. Tidak boleh. Saya harus katakan jujur. Saya sendiri perokok. Jadi serba dilema. Sekalipun ahli hisabnya. Sekalipun ya tentu kemudian itu kita selesaikan pembahasannya sampai sudah kita sahkan. Meskipun di Perda tersebut pemerintah masih diberi tenggat waktu. Setelah Perda tersebut diberlakukan, itu boleh 1 atau 2 tahun dilaksanakan. Nah, persoalan yang lain dari Perda tersebut, karena Kang Bayu menyebut itu, jadi cukup. Ya, itu sebagai contoh aja ya. Ini butuh dan tidak masalah. Ini dalam rangka keterbukaan kami juga kepada masyarakat. Ini perlu kesungguhan dari pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan infrastrukturnya. Penunjangnya. Iya. Sebut saja kita akan berlakukan di kantor-kantor pemerintahan, termasuk di ruangan ini, di kantor DPRD. Itu pemerintah harus menyiapkan sarana penunjangnya, infrastrukturnya, yaitu ruang khusus gitu. Ini yang belum. Saya kira bisa kita lihat hampir di setiap
Gedung-gedung pemerintahan itu belum disiapkan, ada ruang belum khusus, maksimal lah disiapkan. Meskipun secara bertahap harus saya akui ada beberapa yang sudah menyiapkan. Iya. Contohnya Dinas Kesehatan sudah sangat siap, saya lihat itu. Karena Jadi- sudah ada khusus ya. Jadi ini salah satu raperda yang sudah sah, yang dilematis. Ya terlepas misalnya itu dan juga perda-perda lain. Berarti konklusinya bahwa perda itu memang belum berjalan efektif karena faktor dukungan dari pemerintahnya juga mungkin belum terlalu maksimal ya. Ya entah terlepasnya mungkin karena faktor anggaran segala apa-apa. Tapi garis besarnya seperti itu. Sepakat nggak Pak Dewan? Iya, memang kondisinya yang tadi saya sampaikan, Kang Bayu, dilemanya peraturan daerah ini sekalipun diberi tenggat waktu untuk dilaksanakan, tapi kemudian saya lihat soal kesungguhan masing-masing OPD dalam rangka mengimplementasikan peraturan daerah yang sudah berlaku tersebut. Belum ada yang siap, belum maksimal maksud saya, yang siap melaksanakan perda tersebut. Iya misalnya kayak tadi kan sangat bagus tuh perda pondok pesantren sudah berlaku kan ya? Sudah. Betul ya. Kayak pondok pesantren kan kita melihat sangat bagus ya karena menunjukkan sikap suportif pemerintah terhadap eksistensi pondok pesantren yang ada di kota Cilegon kan, di tengah-tengah gempuran kota industri ini. Kemudian ada peraturan yang pro terhadap pondok pesantren. Tapi tadi implementasinya bisa jadi terhambat kalau misalnya pemerintahnya sendiri nggak terlalu siap menghadapi itu. Iya, jadi peraturan-peraturan daerah yang kemudian sudah kita sahkan, yang sudah masuk ke lembaran daerah, ini terus kita dorong, salah satunya perda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pondok pesantren. Nah, dasar pemikiran DPRD Kota Cilegon pada saat menginisiasi raperda tersebut itu kita melihat kultur dan sejarah Kota Cilegon yang berbasis kota santri. Itu pertama. Yang kedua, kita melihat faktor industrialisasi ini cukup masif sehingga perlu kita bentengi aspek-aspek spiritualisme masyarakat lewat pondok pesantren. Nah, caranya bagaimana? Kita kuatkan keberadaan mereka. Kita perkuat dengan cara tentunya salah satunya bagaimana pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Cilegon ini mendapat dukungan dari pemerintah, baik itu dari sisi penganggaran, dari anggaran, atau dalam bentuk fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Nah, hal yang lebih menarik di dalam perda tersebut, kita juga menginginkan peran pemerintah untuk mendorong masyarakat agar memiliki basis pendidikan keagamaan, tidak hanya berbasis pendidikan umum. Kita selalu digiring pemikiran kita seolah-olah pendidikan harus umum. Padahal basis pendidikan keagamaan ini juga penting dalam rangka membangun peradaban, dalam rangka melanjutkan pembangunan, dalam rangka mendukung sebuah daerah, ini juga penting sekali. Iya. Ya, jadi artinya bahwa gini buat sobat podcast Radar Banten, dari obrolan kita yang udah berlangsung kurang lebih sekitar 20 menit, kita bisa tahu ya bahwa peran anggota dewan itu bahwa salah satunya adalah membentuk peraturan yang dimana peraturan itu sebenarnya dibuat untuk kebaikan masyarakat juga. Itu salah satunya tadi yang harus kita apresiasi itu perda soal pondok pesantren. Kebayang ya Pak Ketua, seandainya jika pemerintah tidak membuat aturan itu di tengah-tengah gempuran stigma kota Cilegon yang memang sangat kental dengan industrinya, masuknya orang-orang asing ke kota Cilegon yang secara mungkin tidak sadar bisa membawa pengaruh-pengaruh dari sisi kebudayaan, begitu ya. Nah, selain pondok pesantren, pada pondok pesantren kira-kira ada nggak peraturan lain yang sudah dibuat yang berkaitan dengan penguatan kemasyarakatan tadi itu, Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan, isu yang sering bergulir di tengah masyarakat yang disebut kadang-kadang istilahnya seksi, itu masalah pengangguran. Jadi bayangkan Kang Bayu, angka pengangguran kita yang tinggi dengan upaya tentu maksimal dari pemerintah daerah, itu kemarin sudah turun, kita apresiasi betul. Tetapi kemudian kita ingin menguatkan
langkah-langkah pemerintah daerah tersebut dengan raperda yang kita inisiasi, yaitu masalah perlindungan tenaga kerja. Waktu itu di usulannya sih perlindungan tenaga kerja perlindungan lokal, tenaga kerja. Bahasanya begitu. yang kemudian itu dikoreksi waktu itu oleh pemerintah provinsi. Cukup dengan perlindungan tenaga kerja saja, tanpa ada lokalnya. Iya, karena memang itu bertentangan. Tapi minimal dari sisi substansi itu kita menginginkan bagaimana tenaga kerja dari daerah kita itu mendapat ruang yang layak di lingkungan perusahaan mereka. Yang kedua, tidak mendapat perlakuan diskriminatif. Yang ketiga, tentu kita menguatkan yang setiap tahun menjadi isu penting, yaitu tentang UMK pelaksanaannya. Kita kuatkan di sana. Nah, yang juga tidak kalah penting yaitu bagaimana kesempatan itu bisa lebih berpihak terhadap masyarakat Kota Cilegon. Jangan sampai seiring dengan menjamurnya investasi, ada banyak industri yang tumbuh di Kota Cilegon, tetapi kemudian tenaga kerja dari daerah ini lemah. Maka itu salah satu yang kita kuatkan di dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama untuk menuntaskan angka pengangguran tadi. Itu baru banget disahkan Pak ya, pada perlindungan tenaga kerja itu? Sekitar tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Ya, artinya masih baru lah kalau Iya, masih baru. Sekaligus biar sobat podcast Radar Banten tahu juga, titik-titik yang dibahas di Perda itu apa aja tuh Pak? Selain soal peluang kerja untuk masyarakat lokal ya, apa lagi itu Pak? Di Perda tersebut. Iya, di Perda tersebut. Jadi yang pertama saya katakan tadi itu kita ingin menguatkan soal perlindungan kepada tenaga kerja di ruang-ruang area kerja mereka. Yang keduanya supaya tidak ada perlakuan diskriminatif. Yang ketiga adalah menguatkan supaya penerapan upah minimum itu bisa diberlakukan. Nah, keempatnya yaitu memperluas kesempatan masyarakat Kota Cilegon untuk mengakses dunia kerja kita. Jangan sampai sekali lagi industrinya ada di Kota Cilegon, tetapi masyarakat kita menjadi minoritas di sana. Itu yang poin-poin yang kita kuatkan. Hanya memperkuat saja. Sehingga ada legal standing bagi dinas tenaga kerja sebagai OPD teknis, dalam hal ini kepala daerah, untuk menindaklanjutinya. Artinya ada legal standingnya melalui perda tersebut. Tindak lanjutnya mungkin misalnya contohnya seperti apa yang diharapkan oleh Pak Dewa nih, yang dilakukan oleh Disnaker? Ya, contoh sekarang yang tentu kita harus apresiasi. Alhamdulillah sekarang Dinas Tenaga Kerja sudah beberapa kali mengundang seluruh HRD di Kota Cilegon, sehingga setiap kali perusahaan tersebut membuka lowongan, minimal Dinas Tenaga Kerja dilibatkan. Ketika Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dilibatkan, saya punya keyakinan minimal Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon akan memikirkan masyarakat Cilegon. Iya. Itu logikanya. Sekalipun kita juga menyadari bahwa kita ini hidup di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh primordialisme, tetapi kemudian kepentingan daerah juga harus kita perjuangkan sepanjang masih dalam rel konstitusi kita. Diatur nggak sih soal persentase? Misalnya dalam satu industri ada peluang kerja sekian, diatur gitu, misalnya 40%-nya harus masyarakat Cilegon. Begitu tidak sebenarnya? Di rancangannya pada saat kita usulkan betul. Begitu. Kita buat waktu itu 60-40. 60% katakanlah untuk masyarakat kita, 40% umum lah kira-kira. Tetapi kemudian itu dikoreksi, tidak boleh oleh pemerintah pusat. Waktu itu kalau tidak salah melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Itu tidak diperkenankan karena bertentangan dengan hierarki perundang-undangan tadi. Akhirnya minimal dihapus. Waktu itu yang kita tuangkan minimal ada prioritas. Bahasanya diprioritaskan saja, tidak ada angka lah dalam tanda kutip. Tidak boleh ada. Sobat podcast Radar Banten yang asli wong Cilegon, sebenarnya anggota dewanya udah mikirin biar masyarakat Cilegon itu dapat
kuota lah untuk bisa bekerja di industri yang ada. Cuman ya karena tadi seperti dijelaskan oleh Pak Dewan juga ya bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka poin itu terpaksa direvisi dan digantikan dengan kata diprioritaskan. Gitu ya. Berarti sekitar 2 bulan lagi ya menjabat, Pak Dewan? Kalau melihat periodisasi, kita tinggal 1 bulan setengah. 1 bulan setengah lagi. Iya, tinggal setengah di bulan Juli, setengah bulan di bulan Juli, dan 1 bulan di bulan Agustus. 4 September sudah selesai. Sudah packing barang berarti. Iya. Maka kemarin pimpinan Bapemperda sudah melakukan rapat evaluasi terkait dengan beberapa raperda yang belum selesai, kita tuntaskan lagi. Digebut berarti Pak ya? Iya, karena ini satu kewajiban yang memang agak ada beberapa hambatan, tetapi kemudian ini harus kita selesaikan. Yang 3 raperda itu Pak, yang sedang dikebut? Ya, termasuk. Memang ada selain di 3 raperda itu? Ada sekitar 6 raperda. Oh, totalnya ada sekitar yang dikebut. Tapi perhitungan kami selesai di periode ini. Dalam waktu 1,5 bulan itu, insya Allah bisa Pak ya? Iya. Karena itu tinggal memfinalisasi. Oh, tinggal finalisasi. Padat juga ya, berarti padat sampai akhir ini ya? Nggak ada santai-santai ini sampai akhir nih ya? Nggak ada waktu untuk berkemas-kemas. Nggak ada waktu untuk nyuruh orang lain berarti berkemas. Ya karena saya membayangkan aja Pak ya. Karena kan gini, kalau ngomongin soal menerima aspirasi masyarakat itu udah jadi makanan sehari-hari ya. Iya. Udah pasti itu. Bahkan mungkin yang seharusnya waktunya Pak Dewan ngopi, masyarakat datang. Waktunya mau apa masyarakat. Nah, saya membayangkan aja bagaimana ruwetnya Dewan di akhir ini. Merasa begitu juga enggak Pak Dewan? Justru yang menarik begini Kang Bayu. Justru kadang-kadang saya mengalami kebingungan, mungkin kebingungan sendiri. Ketika tidak ada orang yang menyampaikan apapun gitu, nggak ketemu orang justru yang bingung. Iya. Itu yang saya alami justru seperti itu. Ketemu orang justru biasa. Orang menyampaikan satu hal biasa. Soal begini Kang Bayu, yang terpenting adalah titik utamanya. Soal kita bisa atau tidak bisa membantu. Itu soal lain, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Betul. Misalkan ada permintaan masyarakat yang di luar kewenangan, ada permintaan masyarakat yang di luar kemampuan, itu juga tidak selalu. Tetapi minimal ketika masyarakat mendapat respon, ketika masyarakat tentu kita terima dengan baik, biasanya ya minimal mereka merasa puas. Sekalipun tentu kita, contohnya kemarin banyak sekali, ada puluhan ibu-ibu minta bantuan masalah soal zonasi di tingkat SLB. Bukan titip-menitip ini, tapi ada beberapa wilayah yang memang dilema. Di satu sisi kewenangan provinsi. Di satu sekolah dia tidak masuk, di sekolah yang lain juga tidak masuk karena faktor zonasi. Ada beberapa wilayah yang seperti itu kondisinya. Apalagi kalau SMA kan kewenangannya provinsi juga kan. Di wilayah tersebut hanya ada sekolah di madrasah aliyah dan sejenisnya lah. Iya. Sehingga mereka akhirnya masuk ke kami. Nah, itu kan di luar kewenangan yang tentu kita tidak ingin menabrak rambu-rambu. Maka kita dilematisnya di situ. Kadang-kadang yang seperti itu, atau ada hal-hal lain lah yang masyarakat yang mikirnya Dewan mas serba bisa Pak. Masa Dewan nggak bisa katanya bantuin, padahal kan itu bukan soal bisa nggak bisa, tapi soal melanggar aturannya tadi itu Pak ya. Iya. Artinya kita tidak ingin melanggar aturan yang memang di luar kewenangan kita. Contoh yang dilema yang lain adalah ketika ada konflik, ada perselisihan masyarakat nelayan dengan industri. Nah, itu basis kewenangannya kan bukan di daerah, di provinsi. Kewenangan lautnya. Jadi objek tempat mereka berselisih itu di tempat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Itu kadang kita dilema juga. Jadi kalau saya tadi perhatiin obrolan Pak Dewan itu emang karakternya Indonesia banget. Asian value kayaknya. Jadi kan gini, di orang tua kampung itu yang biasa misalnya macul, sekali yang gak macul badan sakit-sakit.
Nah ini biasa nerima masyarakat, kalau nggak ada masyarakat yang ngeluh, kayak ada yang hilang. Oh iya, Begitu ya? bingung ya. Bingung kan? Iya. Kayak ada yang hilang kan? Untung jadi lagi ya. Alhamdulillah. Jadi masyarakat Cilegon, khususnya di dapilnya Pak Fatur Romi, masih bisa tuh lanjutin ngeluh-ngeluhnya ke Pak Fatur Romi ya di 5 tahun ke depan. Baik Pak Dewan nih, Pak Fatur Romi, nggak kerasa nih waktu kita selesai, karena kalau pengennya sih ya ngobrol sejam 2 jam mah pengen terus-terusan nih, cuma karena ya lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu sehingga harus kita sudahin nih obrolan kita hari ini. Baik sobat podcast Radar Banten, berikut obrolan saya dengan anggota DPRD Kota Cilegon, Pak Fatur Romi, terkait tadi kalau kita perhati mungkin kita lebih banyak membahas soal fungsi anggota dewan dalam membentuk peraturan daerah ya. Baik, terus saksikan podcast Radar Banten, karena selain ada Pak Fatur Romi, tentunya ada juga narasumber-narasumber lain yang sangat menarik dan juga bisa menambah wawasan sobat podcast Radar Banten. Jangan bosan-bosan untuk dukung terus podcast Radar Banten. Saya sebagai host undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.